Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 yang beranggotakan Kak Anissa, Kak Lailati, Kak Nurul, Kak Syafina, Kak Yogi, dan saya sendiri Debiskar Ayu ingin menjelaskan tentang mengenal diri sendiri, mata kuliah Personality Development yang diampu oleh Bapak Guntur SEMM. Teman-teman, ada yang tahu tentang mengenal diri sendiri? Apa sih mengenal diri sendiri itu? Nah, mengenal diri sendiri adalah usaha seseorang untuk melihat dan memahami kelebihan serta kekurangan yang ada dalam dirinya, sehingga ia mampu untuk mengendalikan segala tindakan saat berhadapan dengan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Bisa juga disebut dengan self-awareness, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami, mengerti, dan menerima perasaan, pikiran, pengalaman, serta nilai diri sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk apa kita perlu mengenal diri sendiri. Ada 10 macam yang harus kita ketahui untuk mengenal diri kita sendiri. Yang pertama, merespon suatu hal dengan lebih baik, bukan sekadar terpengaruh oleh situasi atau emosi. Yang kedua, tahu bagaimana harus bersikap pada suatu situasi ataupun memperkirakan hasilnya. Dan yang ketiga, lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan yang dihadapi. Dan yang keempat, meningkatkan kecintaan akan diri sendiri. Dan yang kelima, meningkatkan perkembangan diri yang lebih positif. Yang keenam, ada mengontrol diri dengan lebih baik. Yang ketujuh, bekerja secara kreatif dan produktif. Yang kedelapan, menghargai kerja keras yang sudah kita lakukan. Yang kesembilan, memutuskan sesuatu dengan lebih baik. Dan yang kesepuluh, melihat lebih luas dari perspektif orang lain. Materi selanjutnya yaitu seberapa penting mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri sangatlah penting untuk setiap diri kita. Karena dengan mengenal diri sendiri, kita menjadi tahu akan kekurangan serta kekuatan diri kita. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk memperbaiki setiap kekurangan diri kita sekaligus mengoptimalkan kekuatan di dalam diri kita. Setiap diri kita mempunyai kekuatan dan kelebihan, dan memang terkadang kita belum mengenalnya dengan baik. Banyak hal yang membuat seseorang belum mengenal dirinya dengan baik karena ia merasa dirinya seorang yang sempurna dan serba bisa. Orang yang seperti ini sulit menerima masukan dari orang lain, merasa serba tahu, padahal sebenarnya banyak hal yang belum ia ketahui dengan baik, khususnya tentang kekurangan dan kekuatan dirinya sendiri. Kapan waktu yang tepat untuk mengenal diri sendiri? Waktu yang terbaik adalah sedini mungkin, tapi tak ada kata terlambat. Bila kita belum membiasakan dari kecil, maka inilah saatnya. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan 5 poin cara mengenali diri sendiri. Poin yang pertama, ketahui dan pahami kelebihan dan kelemahan. Penting rupanya untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan kita. Catatlah paling tidak 5 hal yang menjadi kelebihan dan kelemahan kalian agar kalian tahu batas kemampuan diri. Poin yang kedua, amati bidang yang dikuasai dan kurang dikuasai. Coba untuk mulai mengamati bidang yang kita kuasai dan bidang yang kurang kita kuasai. Hal tersebut bertujuan agar kita tahu minat dan potensi diri sendiri. Poin yang ketiga, bersikap jujur pada diri sendiri. Saat mengenal diri sendiri, itu artinya kita menerima berbagai perspektif yang berbentuk diri, baik itu dari segi kepribadian, identitas, maupun keberadaan kita saat ini. Poin yang keempat, dengarkan suara hati. Coba belajar untuk mendengarkan dan memahami suara hati. Suara hati akan menggambarkan perasaan dan keyakinan diri. Poin yang kelima, pusatkan perhatian saat menjalani keseharian. Cobalah untuk memusatkan perhatian ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Pada saat itu juga kita akan memahami apa yang sedang terjadi sehingga menyadari segala pikiran dan tindakan.
Ada beberapa poin penting yang dapat dilakukan untuk memusatkan perhatian pada diri dan kehidupan yang dijalani. Poin yang kelima, pusatkan perhatian saat menjalani keseharian. Cobalah untuk memusatkan perhatian ketika menjalani aktivitas sehari-hari. Pada saat itu juga kita akan memahami apa yang sedang terjadi sehingga menyadari segala pikiran dan tindakan. Ada beberapa poin penting yang dapat dilakukan untuk memusatkan perhatian pada diri dan kehidupan yang dijalani. Usahakan untuk tidak melakukan dua kegiatan dalam satu waktu. Misalnya, hindari kegiatan makan sambil bermain gadget atau menonton televisi. Belajar untuk lebih menghargai kegiatan dan waktu yang saat itu sedang dijalani. Luangkan waktu untuk menenangkan pikiran dengan mengamati sekeliling dan rasa dengan kelima indera yang kita miliki. Misalnya apa sih yang kita sentuh, dengar, ataupun lihat. Selanjutnya, cara mengenal diri sendiri yang keenam adalah dengan belajar mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Mencoba untuk mendeskripsikan penampilan diri, salah satu contohnya adalah penampilan fisik kalian. Apabila deskripsi tersebut mengarah ke sisi negatif, ubahlah menjadi sesuatu hal positif yang ada pada diri kalian. Belajarlah untuk lebih menghargai fisik kalian. Mari kita ambil contoh. Jika hidung pesek membuat kalian merasa tidak percaya diri, ubahlah pikiran tersebut. Misalnya, anggap saja hidung pesek ini adalah daya tarik kalian atau keunikan diri sendiri. Dengan begitu, kalian bisa menghargai apa yang kalian miliki. Tidak ada pribadi yang sempurna di dunia ini, di mana setiap orang tidak akan pernah luput dari kekurangan dan kelemahan. Selanjutnya, yang ketujuh, sadari dan pahami peran dalam kehidupan. Pahamilah segala peran dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam keluarga, tempat kerja, sekolah, kampus, organisasi, maupun di ranah masyarakat. Setelah itu, jelaskan peran yang sedang kalian jalani. Misalnya, peran sebagai orang tua atau anak di dalam keluarga, peran dalam ketua tim atau anggota di dalam organisasi, maupun peran sebagai pelajar di dalam lingkungan sekolah ataupun kampus. Yang kedelapan, meminta orang lain untuk memberikan feedback ataupun respon. Dengan ini merupakan bukan berarti kita bergantung kepada pendapat mereka, melainkan pendapat mereka akan membantu kita untuk mengetahui beberapa hal yang tentang pribadi ini tidak kita sadari. Tanyakan kepada orang terdekat seperti keluarga, saudara, teman, maupun kerabat mengenai bagaimana kepribadian ataupun sifat dari diri kita ini menurut pandangan mereka. Selanjutnya, yang ke-9, tentukan visi dan misi hidup. Bukan hanya sekedar organisasi saja yang memiliki visi dan misi, hidup ini juga harus memiliki visi dan misi. Oleh karena itu, belajarlah untuk mengetahui dan menentukan apa visi serta misi selama ini. Dengan mengetahui hal tersebut, itu akan menjadi langkah yang baik untuk memahami dan mengenal diri sendiri. Adanya visi dan misi dipandang sebagai suatu jembatan agar goals dalam hidup ini lebih jelas dan terarah. Namun, perlu diperhatikan, dalam menjalani hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Maka diperlukannya mental yang kuat dalam menghadapi hambatan maupun ujian selama menuju ke target. Yang terakhir, yang ke-10, mengikuti tes kepribadian atau berkonsultasi. Manusia memiliki berbagai macam karakter. Seperti halnya ada seseorang yang memiliki banyak minat, tetapi tidak tahu atau bahkan bingung bagaimana cara mengembangkannya. Begitupun sebaliknya, sekalinya tahu, ada saja yang menjadi hambatannya. Bahkan, hambatan tersebut seringkali muncul dari akal dan nurani yang mana keduanya tidak sinkron. Maka dari itu, untuk dapat lebih mengenal dan memahami diri sendiri, salah satunya adalah dengan tes kepribadian atau juga bisa berkonsultasi ke psikolog. Manfaat mengenal diri sendiri. Yang pertama yaitu mudah meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan diri. Semua manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Hanya saja tidak sedikit dari mereka yang enggan atau bahkan tidak mengetahui hal tersebut. Adapun manfaat dalam mengenal diri sendiri, salah satunya agar kita dapat meningkatkan segala kelebihan yang dimiliki dan mampu memperbaiki segala kekurangan yang ada pada diri kita sendiri.
Yang kedua yaitu mudah mencintai diri dan mudah bersyukur. Ketika kita sudah memahami apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri, secara tidak langsung kita akan lebih menghargai dan mencintai diri sendiri. Secara otomatis, diri ini akan ikhlas dalam menerima keadaan yang ada pada diri kita sendiri. Selain lebih mencintai diri, memahami diri sendiri akan meningkatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut terlihat dari bagaimana kita lebih menghargai dan memahami apa yang menjadi kekurangan kita, baik itu kekurangan secara fisikis maupun fisik. Namun, perlu diingat bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Yang ketiga yaitu mampu menentukan pilihan tujuan hidup serta lebih tahu tentang potensi diri. Dalam hidup ini, tentu kita dihadapkan dengan berbagai macam pilihan. Dengan kata lain, hidup adalah pilihan. Pilihan tersebut juga pastinya beragam, mulai dari pilihan dalam berkarir sampai berhubungan sosial. Misalnya, apabila kita memiliki hobi dalam bakat di bidang fotografi, tentunya kita akan lebih mudah untuk menentukan pilihan dan berkarir untuk menjadi fotografer. Yang keempat yaitu mampu membaur dengan lingkungan sekitar. Sebagai makhluk sosial, pastinya kita akan dihadapkan oleh berbagai orang yang memiliki beragam karakter, sifat, dan juga kepribadian. Nah, dalam memahami orang lain, kita perlu bisa mengenal dan memahami diri sendiri terlebih dahulu. Maka dari itu, apabila kita sudah memahami diri sendiri, tentu kita akan lebih mudah memahami pribadi orang lain, terutama yang berada di lingkungan terdekat kita. Dan yang terakhir yaitu mudah mencari dan menemukan solusi. Tentu kita akan lebih mudah dalam mencari dan menentukan solusi karena semua manusia pastinya akan dihadapkan dengan berbagai masalah, mulai dari masalah yang ringan sampai masalah yang rumit. Apa sih dampak jika kita gagal mengenal diri sendiri? Kita yang bisa mengenali diri biasanya menunjukkan sikap percaya diri karena memiliki pemahaman mengenai kekuatan, kelemahan, dan pola perilaku kita yang akan berguna saat menghadapi masalah atau tantangan. Kemampuan komunikasi kita pun akan baik karena kita bisa dengan jelas mengetahui kebutuhan dan menyampaikannya pada orang lain. Sebaliknya, jika kita tidak terampil untuk mengenali diri, maka kita akan terlihat seperti orang bingung, tak paham apa yang dirasakan apalagi dibutuhkan. Akibatnya akan sulit berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Manusia itu sifatnya aktif dan perlu melalui banyak hal untuk tumbuh dan berkembang. Cukup sekian penjelasan dari teman-teman saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.